Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga tidak kekurangan apapun. Ya, sudah mungkin sekitar 4-5 hari ya gue absen menyapa kalian karena juga gue ada urusan, ada kerjaan di luar kota di Pulau Seberang. Jadi baru sekarang akhirnya sempat untuk kembali menyapa kalian dan tentunya kita akan fokus ke tim nasional Indonesia meskipun yang ditunggu-tunggu yaitu undian third round kualifikasi Piala Dunia masih berselang sekitar 4-5 hari, di mana nanti channel Bung Harpa akan terbang langsung ke Kuala Lumpur untuk mengikuti jalannya undian yang dilakukan di kota markas dari AFC. Tapi untuk kali ini kita akan update dulu nih. Ada beberapa hal yang dalam beberapa hari terakhir ini tampaknya sudah terakumulasi ya info-infonya. Jadi mudah-mudahan tersampaikan juga dengan baik buat kalian semua dan seperti biasa melalui sumber-sumber yang valid dan juga info A1. Nah, yang pertama kita yang ringan-ringan dulu terkait dengan naturalisasi pemain. Menurut dari keterangan dari pihak PSSI, memang mereka tengah serius terus menjajaki naturalisasi dari duo ya katakanlah duo calon timnas kita, yaitu Ole Romeni dan juga Kevin Dix ya. Ole Romeni gue sudah membahas di konten gue sebelumnya. Ini pemain yang memang sangat dibutuhkan Indonesia dalam menjalani round 3 nanti, yang tentunya lebih berat karena kita akan menghadapi tim-tim kuat Asia, tim-tim terbaik Asia bahkan. Jadi kita harus punya seorang ya katakanlah pemain depan yang punya ketajaman, dan itu ada dalam sosok Ole Romeni. Tapi juga kita akan satu yang tengah dikejar oleh PSSI, yaitu pemain yang juga punya posisi defender, yaitu Kevin Dix, yang kita tahu pernah punya pengalaman bermain di Liga Champions dan pernah menjaga Erling Haaland ya. Bomber dari Manchester City ini juga menurut informasi akan juga coba dinaturalisasi ya. Kita berharap proses ini segera cepat rampung dan bisa untuk memperkuat Indonesia di putaran ketiga nanti. Ini penting karena seperti yang gue sampaikan tadi, tugas ataupun tantangan yang nanti akan dihadapi itu jauh lebih berat ya, walaupun tentunya untuk apapun yang terjadi tanpa atau dengan duo new diaspora ini memang tidak mudah untuk lolos otomatis ke Piala Dunia peringkat 1 dan 2 nanti di third round. Tapi kita berharap semaksimal mungkin bisa memompa kesempatan kita, chance kita kalau ada tambahan asupan pemain dari dua pemain tersebut ya. Kevin Dix, pemain yang punya posisi sebagai bek kanan dan bek kiri, jadi ini akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Kenapa? Karena satu, seperti yang gue bilang berkali-kali, pemain yang bisa dalam lebih dari satu posisi ini sangat bagus. Jadi seperti kita membawa dua pemain gitu ya, dua pemain dalam satu sosok begitu ya. Jadi kita berharap Kevin Dix ini pemain yang jebolan dari VTC sebenarnya ya, dan kemudian tampil cukup baik di Copenhagen, bisa segera dirampungkan. Nah, yang kedua yang gue mau bahas juga masih soal pemain belum diaspora ya, tapi masih naturalisasi, yaitu Martin Paes. Ini adalah salah satu area juga yang paling kita tunggu-tunggu, dan ya sekali lagi PSSI mengatakan mereka dalam upaya terus menjajaki kemungkinan untuk bisa segera alih federasi. Nah, kalau warga negaranya udah ganti, dia udah jadi warga negara Indonesia, sudah punya paspor, sudah punya KTP, tapi alih federasinya masih terbentur dari regulasi yang memang waktu itu Martin Paes sempat membela tim nasional Belanda di kelas usia memang, tapi usianya sudah memasuki 22 tahun. Jadi secara regulasi memang tidak boleh, tapi ya biasalah, ada selalu diskresi atau pengecualian yang coba untuk dimanfaatkan oleh PSSI ya, dan kita berharap bisa segera rampung dan juga membela nanti Indonesia di third round ya. Walaupun dari informasi terakhir ini yang gue coba routing di halaman Court of Arbitration of Sports atau CAS, ini tidak ada jadwal sidang untuk bulan ini ya. Kita berharap bulan depan atau mungkin paling lambat Agustus ya, itu bisa segera dilakukan karena kita nanti akan mulai main di kualifikasi third round itu tanggal 5 September dan 10 September. Jadi international break pertama itu bulan September nanti, langsung 2 pertandingan di kualifikasi third round. Dan kita perlu juga pelapis Hernando Ari ya, walaupun
Ya, Ronaldo Arias sebenarnya secara skill bagus, tapi memang ada satu dua kali dia blunder mungkin masih gugup. Jadi ya nggak apa-apa. Ada pelapis, ada tambahan lagi asupan supaya juga kita lebih nyaman di di benteng pertahanan terakhir tim nasional Indonesia. Nah, yang terakhir gue akan kembali ke root sepak bola kita. Jadi berkali-kali gue bukannya buzzer Erick Thohir atau siapapun, sama sekali enggak. Cuman kita lihat progres dari beliau sangat luar biasa setelah timnas cukup stabil ya, walaupun tentunya belum top speed ya. Tapi sudah on the track. Nah, dan ini seperti yang sudah gue prediksi dari dulu ya. Jadi Erick Thohir itu melakukan pendekatan istilahnya top bottom. Jadi dari atas dulu, dari tim nasionalnya dulu, dan itu memang quote by quote lebih mudah, dan kemudian juga ada celah hukum, yaitu menarik kembali ya, kalau istilahnya Hinca Panjaitan anggota DPR ini bagus ya. Jadi memanggil kembali mata air yang hilang, memanggil pulang mata air ya. Jadi ya akhirnya itu dengan ide dan juga strategi untuk membenahi top duluan, kemudian ada naturalisasi, dan akhirnya tim nasional kita sekarang cukup stabil dan mendapatkan tempat di hati masyarakat ya. Bahkan kalau gue sedikit boleh memberikan standing point gue, Euro yang digelar kali ini mungkin bukan hanya gue, mungkin juga kalian merasakan kok hypes-nya seperti numpang lewat ya. Biasanya kan Euro, Piala Dunia selalu ditunggu, tapi kali ini kayak ya oke, ada di TV, tapi kita lebih kepada menunggu timnas, menunggu undian ya, menunggu juga nanti pertandingan awal-awal kualifikasi terutama yang akan kita jalani September nanti. Jadi ya artinya memang hype timnas ini sangat luar biasa. Tinggal nanti bagaimana kemudian juga jangan dilupakan Liga 1. Ya berkali-kali gue ditanya sama teman-teman atau kolega atau siapapun itu, naturalisasi gimana? Gue bilang bagus, tapi tentu harus juga ada pemenahan grassroots kita. Artinya kawah candari muka kita ini kan Liga 1 bagaimanapun juga. Ya tetap itu harus diperhatikan dan hanya butuh waktu gitu. Karena Erick Thohir juga bukan malaikat, dia juga punya keterbatasan mungkin, dan ya kemarin beliau sudah mulai mengarahkan ya senjatanya begitu ya, atau perhatiannya kepada Liga 1 Indonesia, bahkan bukan karena Liga 1, Liga 2, Liga 3 juga. Dan salah satunya memang ini terdengar membelah dua opini masyarakat, opini pecinta bola Indonesia, yaitu dia melarang untuk UE untuk sementara. Ya, ini artinya dia ingin menekankan untuk aspek keamanan. Ini penting. Ya kalau sudah aman, sudah kondusif, sudah nyaman, jadi vibes-nya juga positif. Nah nanti kemana-mana gampang. Ini menurut gua ya, kenapa dia memilih hal itu ya, salah satu prioritas. Kemudian yang kedua juga soal dia menekankan untuk menghantam ya match fixing, kemudian juga agen-agen yang mungkin ya, sekali lagi mungkin membuat harga ini inflasi, dia akan menyecar area tersebut. Dan gue setuju, karena jujur beberapa waktu lalu ketika ada ide penambahan pemain asing 6+2, itu tidak lepas juga dari harga pemain yang melambung, yang konon katanya ada peran agen di sana. Nah ini akan coba dibereskan, akan disettle down oleh Erick Thohir, terutama match fixing sebenarnya ya. Match fixing, kalau harga pemain mungkin kita singkirkan dulu karena itu membelah dua kita. Tapi kalau match fixing gue yakin kita 100% setuju untuk dihapus, untuk dilibas ya, supaya para pemain ini juga bisa bermain secara maksimal, bisa bermain secara tenang, kemudian juga fair, dan ini akan mengalahirkan pemain-pemain yang bukan hanya jago tapi juga punya attitude dan juga mental integritas lah, seperti itu. Jadi pelan-pelan ya, ini tidak mudah karena ini membenahi benang kusut yang sudah berlangsung mungkin 30 tahun. Jadi satu-satu, dan mudah-mudahan nantinya dengan dukungan kita semua, dan mudah-mudahan Pak Erick juga masih tetap punya power, karena kita nggak tahu nanti setelah pelantikan presiden baru apakah beliau masih punya power dan juga endorsement sekuat dulu. Nah ini kita nggak tahu, tapi itu nanti ada satu sesi sendiri yang kita bahas. Yang pasti gue senang kembali bisa menyapa kalian, mengupdate informasi-informasi, dan jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari lagi, nggak sampai seminggu lagi, kita akan melihat dengan siapa kita nanti segrup di tertuan kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih, dan kembali gue mengatakan senang banget bisa kembali menyapa kalian. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Bye-bye.